Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Theo. Ini merupakan video ketiga di mana saya bakal ngejelasin tentang Autodesk Inventor. Nah, sekarang kita ngapain nih enaknya ya? Mungkin kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut tentang Start to the Sketch nih, oke? Tentang sketch ya. Misal kita pengen bikin lobang di sini. Kita misal pengen bikin lobang, ya kita jangan pakai hole ya teman-teman. Ingat ini jebakan doang nih teman-teman. Tapi kita itu lebih sering gunain, kita bisa biasanya ngebolongin sesuatu atau motong sesuatu itu make sketch lagi teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Nah, di sini misal kita, ini kita X dulu. Bentar. Oke. Nah, misal kita pengen bolongin kubus ini. Nah, kita pengen ngebolongin kubus ini. Nah, jangan sampai pakai hole ya teman-teman ya. Kita pakai sketch. Nah, sketch ini, kalau tadi kita pencet 2D sketch tuh di awal kan karena nggak ada benda apa-apa, dia bakal ngasih unjuk bidang kan. Ini bidang ini sama ini. Tapi karena sekarang kita udah ada benda nih, berarti kita bisa klik nih bidang datar apapun di benda ini. Misal kita pengen mulainya dari sini, set. Nah, nanti bidang ini, bidang yang kita tadi pilih, itu jadi buku gambar kita. Nah, eh, nah kalau udah kayak ini seperti biasa kita bisa, misal kita pengen bolongannya bentuknya rectangle atau bentuknya segitiga atau circle deh, circle ya paling umumnya. Ya udah kita tinggal klik aja ini. Misal ukuran 80, set. Atau enggak ukurannya, aduh 80 kegedean. Misal ukurannya 50. Nah, set. Terus kalian tinggal finish sketch aja, set. Nah, di sini kalian pencet extrude. Nah, fungsi extrude ini nggak cuman nambahin, tapi bisa juga ngurangin, bisa ngepotong lah istilahnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari outputnya, booleannya ini. Nah, ini kan booleannya join ya. Join itu nandanya kita nambah gitu, nambahin benda. Tapi kalau kalian ke bawah, set, dia bakal berubah jadi cut tuh. Dia bakal motong si kubus ini ya. Dia bakal motong kubus ini jadi ya kebelah gitulah, jadi bolong ya. Jadi bolong tuh. Oke. Aduh, lingkaran mulu, bosen. Nah, mungkin bisa kita variasiin. Jadi mungkin jangan lingkaran deh bentukannya ya, bosen ya. Kita pengen jadiin dia bentukannya jangan ini dah, biar keren ini dah. Bentukannya jangan lingkaran. Nah, kita bentukannya ini. Nih, ini. Nah, bisa kita pengen cut dia ke dalam. Set. Sudah ke dalam. Ya udah, kalian bisa cut kayak gitu. Tapi kalian juga pastiin ukurannya sama. Misal kalian ukurannya 80 kan tadi. Jadi kalian klik 80. Tapi kalau kalian males klik 80, kalian bisa pencet ini, true all, atau kalian bisa pencet to. To itu kayak, aduh gimana ngomong? To itu ya, itu dari bidang ini ke bidang mana? Misal bidang bawah, set, nanti dia otomatis nih. Nah, itu dia otomatis motong kan. Udah kalian okein aja. Udah jadi deh. Nanti bolongannya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Di video sebelumnya janjinya saya bakal ngasih tahu lebih lanjut tentang penggunaan sketch. Mungkin kita lanjut ke sana aja ya. Nah, di sini kita seperti biasa start to the sketch. Nah, di video pertama tadi kita dari bidang ini, sekarang kita ke bidang yang ini. Nah, di sini kita bakal belajar lebih lanjut tentang constraint dan juga dimension. Nah, di sini kita mungkin kita ngasal aja deh ya. Kita ngasal aja, kita bikin kotak ngasal. Nah, asik. Nah, misal ini kan kotak ini belum ada dimension ya, belum ada dimensi. Kok bisa tahu sih belum ada dimensi? Iya, karena dia itu masih bisa digerakin tuh. Nah, ini masih bisa digerakin artinya masih ada yang belum fix gitu. Ada yang belum tepat. Maksudnya belum tepat. Maksudnya gimana ya? Maksudnya belum fix istilahnya, belum paten ya bahasanya gitu ya. Nah, ini saat sesuatu itu belum paten, disinilah constraint itu bekerja ya. Ini jangan di tengah-tengah koordinat deh, terlalu biasa. Kita bikin rectangle di sini. Set. Nah, gitu ya.
Oke, anggap aja kita pengen bikin dimensi, ya, dimensi dengan ukur. Kita pengen bikin kotak ini ukurannya jadi berapa? Kita pengen ubah dia jadi 30, 30, oke, enter. Nah ini juga eh, kali berapa ya? Enaknya ya kali 60 gitu ya. Set. Nah ini kalian itu udah nggak bisa ubah-ubah lagi, nggak bisa ubah-ubah ini, ubah-ubah. Kita udah nggak bisa ubah-ubah lagi ukurannya. Ini 30 ini nggak bisa kalian apa-apain lagi. Intinya 30 sama 60 ini udah nggak bisa apa-apain lagi. Tapi kalian tetap bisa gerakin. Nah, kenapa kalian masih bisa tetap gerakin? Karena kalian belum ngefixin dia secara tempat. Nah, kalau kalian kan udah ngefixin ukuran dengan pakai dimension, tapi kalian belum ngepatenin lokasinya pakai 12 fungsi ini. Nah, mungkin nanti bakal saya jelasin. Oke, maaf banget tadi ada iklan ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, misal kita pengen dia itu ngefix nih di tengah-tengah koordinat. Nah, kita tinggal geser aja dia ke tengah-tengah. Terus kita pencet gembok ini. Seteng. Nah, ketika warnanya berubah jadi warna putih nih. Kalau tema ini kan warnanya putih ya. Nah, ini kalian udah nggak bisa gerak-gerakin lagi. Ini kalian udah nggak bisa gerak-gerakin mereka lagi tuh. Nah, ini udah nggak bisa kalian gerak-gerakin. Oke, nggak pakai gembok pun juga bisa. Misal kita pengen, bentar. Nah, ini kan masih bisa gerak-gerakin ya. Kita pengen constrainin dia nih bisa pakai ini juga nih. Namanya coincident constraint. Nanti penjelasan lebih lanjutnya saya jelasin. Ini point. Sorry, bukan ini. Point. Oh, nggak bisa ya. Ya intinya gitulah. Kita bisa ngira-ngira dia di titik tengah, habis itu kita gembok aja. Set. Nah, udah nanti dia nggak bisa gerak nih. Oke. Nah, selanjutnya saya bakal ngejelasin fungsi dari keseluruhan ini. Oke. Apa-apa aja gunanya dari constraint ini. Misal kita ada dua line nih ya. Dua bentuk line. Oke. Seperti biasa kita kasih dimensi dulu. Misal ukuran yang pertama itu 50. Nah, ukuran yang kedua misal kita mau 50 juga gitu ya. Atau enggak jadi berapa ya? Jadi 30 deh. Oke. Nah, gitu deh ya. Satu gede, satu kecil. Biar bisa bedain. Misal kita pengen dia itu menyatu gitu ya. Kita tinggal pencet yang namanya coincident constraint. Coincident constraint itu berguna buat nyambungin titik ke garis. Nah, misal kita pengen dia titik nih, kita sambungin ke garis 30, set, nanti dia nyambung nih. Kok misah gini sih? Ini nyambung teman-teman. Nyambungnya tuh segaris ini tuh. Nah, ini kalau kita geser-geser dia nyambung gitu ya. Tapi kalau kalian pengen lebih menyatu lagi, kalian sambungin titik ke titik, set, set. Nah, nanti dia nyambung tuh, ya. Nah, di sini misal kita pengen dimensi ini nggak cuman bisa ngefix ngepatenin ukuran, tapi dia juga bisa ngepatenin derajat. Misal kita pengen dia itu tegak lurus atau enggak membentuk 45 derajat. Nah, dimension ini berguna nih. Kalian klik aja garis ini sama garis ini. Nanti ada simbol tuh, simbol kecil angle. Set. Nah, ini kalian ganti jadi misal kalian pengen dia 30. Set. Nah, nanti dia berubah tuh jadi 30 ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini tuh masih bisa kita gerakin ya teman-teman, karena warnanya juga belum berubah, berarti tandanya ini masih bisa kita gerak-gerakin ya. Selanjutnya saya bakal jelasin juga gimana sih cara penggunaan dari ini. Nah, ini namanya parallel constraint. Asik. Parallel constraint itu berguna ketika kita itu mau ngesejajarin garis. Misal garis ini kita pengen sejajarin sama garis yang 30. Ya udah, kita klik aja garis ini, nih. Garis ini kita sejajarin sama garis ini. Set, kita klik ini sama klik ini. Set. Tuh, nanti dia sejajar. Nah, kenapa yang ini ngikutin yang ini? Soalnya di antara semua garis ini itu nggak ada yang fix, nggak ada yang paten. Nah, ini tuh nggak ada yang fix, nggak ada yang paten. Tapi misal anggap aja kita bikin paten si yang ini nih. Yang ini kita bikin paten. Nah, garis 30 ini kita bikin paten nih. Ini nggak bisa gerak ya. Nanti dia itu
dia ini nih, kalau kita miring, misal kita miring kayak gini, dia bakal ngikutin yang paten. Misal ini kita paralelin sama yang ini, set set, salah, kebalik. Nah tuh, oke, nanti dia ngikutin kan ini kemiringannya tuh. Misal kita pengen dia jadi bentuk kayak gimana ya, misal ini kita ilangin dulu. Ada yang di lock gak nih, ini kita ilangin dulu kuncinya. Kita mau ubah dia, misal kita pengen apa ya, pengen jadiin dia pokoknya kemiringan dia tuh bakal selalu sama dia nih ya. Misal kita ubah kemiringannya, misal kita jadiin dia 60 deh, set. Oh sorry, berarti yang diubah tuh yang ini sama dengan ini, set. Nah dia ngikutin kan 50 sama ini. Ya intinya gitulah, kalian ngerti kan gimana si parallel constraint tuh gunanya buat apa? Dia gunanya buat ngesejajarin. Asik. Nah selanjutnya itu ada yang namanya tangan. Nah tangan itu berfungsi ketika kalian udah bertemu lingkaran yang disinggung oleh suatu lingkaran yang disinggung oleh garis. Sorry. Misal kita punya di sini ada lingkaran nih dan ada garis. Nah kita pengen bikin dia nyatu nih kayak gini. Tapi kan gak mungkin dong otomatis nih, karena serapat apapun yang menurut kita rapat, dia tuh masih ada jarak tuh. Kalau kita zoom terus tuh dia masih ada jarak. Gak mungkin dong kita rapetin secara manual gitu ya gak? Nah disinilah coincident tangan itu berguna. Tangan itu buat nyatuin dia sama dia. Gitu ya. Nah misal kita gak mau ada ujungnya nih. Ujungnya tinggal kita klik aja poinnya sama lingkarannya, set. Nanti ujungnya itu nyatu sama si lingkaran. Nah constraint ini 12 tombol ini tuh bisa kalian gunain berkali-kali gitu. Dan bisa kalian gunain dan kombinasikan sesama constraint lainnya. Misal kalian udah tangan, kalian bisa aja pakai ini coincident constraint tuh. Nanti dia gak cuman bersinggungan, tapi dia juga nempel titik ini sama si lingkarannya. Ngerti kan? Gitu. Nah oke. Nah selanjutnya bentar, kerekam kan? Oke. Nah selanjutnya ada yang namanya ini rada penting nih. Namanya perpendicular constraint. Asik. Perpendicular constraint seperti namanya itu bikin dua garis itu tegak lurus. Misal kita kayak gini, nah kita pengen dia itu tegak lurus sama dia, berarti kita klik aja ini tegak lurus sama ini, set. Nah kalau kalian pengen bikin nempel, kalian pencet yang ini coincident constraint ini ke ini gitu. Nah ini udah nempel tapi bisa kalian gerak-gerakin. Nah disitulah dimensi berfungsi. Misal kita pengen garis ini tuh ada ukurannya dari sini ke sini itu ada ukurannya, ada 30 cm. Kalian tinggal pakai dimensi dari ujung sini ke ujung sini. Nah kalian klik misal mau 5 mm, set. Nah nanti dia bakal otomatis tuh. Ini juga sama, dimensi lingkaran ini bisa kalian ubah jadi 10 misal 10. Nah terus habis itu juga di sini misal dimensi garisnya mau berapa, misal kalian mau jadiin 20 bisa juga, 20 gitu ya teman-teman. Intinya ini fleksibel, kalian bisa ubah-ubah. Dan ini juga sama, kemiringan ini juga kalian bisa ubah kalau nggak salah ya. Bisa gak sih? Bentar ya. Coba. Ini kita ketengahin dulu. Nah ini kan masih bisa gerak-gerakan ininya. Ini masih bisa gerak-gerak. Nah biar nggak gerak-gerak berarti kita pakein line di sini. Set line. Ini namanya garis pembantu ya. Garis pembantu ini bisa kalian tandain, kalian pencet ini, terus kalian pencet ini nih, center line, set. Nah nanti jadi garis putus-putus, ini garis pembantu namanya. Ini kalau kalian udah fix dimensi, ini udah otomatis. Oke, jadi kalau udah kalian kayak gini nih, misal kalian pengen jadiin dia horizontal, nah tuh kalian bisa ubah tuh dimensinya jadi 0 misal, set ya, nanti dia lurus tuh. Oke teman-teman, jadi ini fleksibel kok, kalian bisa otak-atik ini pas kalian latihan, kalian bisa otak-atik sendiri fungsi-fungsi dari keseluruhan constraint ini. Oke selanjutnya ada yang namanya smooth.
Smooth itu jujur kurang tahu. Ini kayaknya dipakai ketika kita pakai line yang spline. Bentar, kita iseng-iseng nyoba deh ya. Oke, smooth. Oh iyalah, ini saya kurang ngerti sih jujur smooth itu gunanya buat apa. Tapi intinya ini jarang dipakai kok. Selanjutnya ada yang namanya collinear constraint. Asik. Collinear constraint itu buat bikin suatu kebiringan garis. Axis. I understand axis. Oke, jadi bisa kita punya dua garis nih. Satu garis ini, satu garis ini. Nah, garis ini misal ukurannya 4. Garis ini misalnya ukurannya 4 juga. Nah, kita pengen nyambungin garis ini sama garis ini nih, jadi 8 gitu ya. Nah, disinilah collinear constraint berguna. Kalian klik aja ini sama ini. Set, tuh, nanti dia nyambung tuh. Selurus lah ya. Bilangnya itu selurus gitu. Tuh, dia bakal selurus gitu, sejalan ya, sealir ya. Nah, buat nempelinnya kalian pencet aja ini. Ini sama ini. Tuh, nanti dia nempel. Oke, selanjutnya ada yang namanya ini. Nah, ini namanya center constraint. Concentric, sorry. Concentric constraint tuh bisa digunain ketika kita pakai arc atau pakai circle. Misal kita punya banyak circle yang berbeda-beda ukurannya. Ada banyak tuh ya. Nah, kita pengen bikin dia satu poros, satu titik. Nih, kalau kalian pengen pindahin sendiri ya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Pindahin gitu ya. Bisa. Dan itu juga lebih seru sih kelihatan. Tapi di case tertentu ada kalian tuh harus pakai ini. Nih kalian klik ini. Habis itu kalian klik lingkaran yang mau kalian samain porosnya. Misal mau lingkaran ini sama ini. Set, nanti dia nempel. Ini sama ini. Set, nempel tuh. Oke. Intinya ini bisa kalian tempelin. Nah, misal kalian kasih dimensi ini berapa? Dimensinya 3, dimensinya 6. Yang terakhir dimensinya 9. Oke. Ya gitu, intinya ini udah konsentrik, intinya nyatuin poros lah. Poros lingkaran gitu ya. Titik tengah lingkaran. Misalnya ini kalian pengen nyatuin juga sama yang lingkaran tadi kita bikin. Ya udah ini sama kalian sambungin aja sama ini. Tuh. Dia nyatu kan. Gitu ya teman-teman ya, ngerti kan? Yang konsentrik gampang lah. Selanjutnya ada yang namanya horizontal constraint. Setahu saya horizontal constraint itu bikin garis itu vertikal. Vertical constraint itu bikin garis vertikal. Garis horizontal. Jadi kayak kebalikannya. Misal kita ada garis nih. Nah, kita pengen jadiin dia horizontal. Ya udah, berarti kita kliknya yang vertikal. Ini vertikal itu yang ini. Set. Nah, dia jadi horizontal kan kalau kita klik yang vertikal. Tapi kalau kita pengen jadiin dia vertikal, berarti kita pencet yang horizontal constraint tuh. Set, tuh nanti jadi horizontal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kalian nggak usah pencet dimension buat ukur-ukur segala sudut-sudut gitu. Misal kita pengen jadiin dia horizontal nih. Horizontal ini kan emang udah horizontal karena kita lihatnya horizontal ya. Kita nggak tahu fixnya itu horizontal apa kagak. Kita pencet aja yang ini. Set. Terus klik ini. Nah, ini udah exist, berarti udah. Oke. Ya udah, ini di titik tengah. Misal ini terkunci di titik tengah, ke sampingnya 5. Oke, enter. Nah, misal ini kan ini masih bisa gerak ya. Ini, misal ini kita kunci nih, set. Ya udah, misal kita pengen nyatuin lingkaran ini, titik tengah lingkaran ini sama si 5 ini. Set. Nanti dia nyatu tuh. Ya. Nah, ini yang udah putih ini tuh udah nggak bisa digerak-gerakin lagi tuh. Putih ini udah nggak bisa digerak-gerakin lagi. Nah, ini lingkaran ini ya udah kita kunci aja dia. Kita kunci. Lingkaran tengah ini kita kunci. Set. Oke lah, intinya kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya kalau gambar kalian warnanya udah beda nih, berarti kalian udah ngelakuinnya dengan baik gitu. Dalam arti semua benda-benda ini itu udah nggak bisa digerakin, udah paten gitu. Nah, selanjutnya ada namanya mirror. Ya, symmetric, bukan mirror ya. Symmetric itu berfungsi ketika kita pengen bikin misal ada dua garis nih, set. Nah, dua garis gini ya.
Nah kita nggak tahu nih dia itu sama apa kagak nih kemiringannya gitu ya, kan beda nih ya. Nah kita bisa jadiin tengah-tengahnya itu mirror, tapi ini jarang dipakai sih, tapi mungkin kalian bisa bikin dia itu berfungsi sih. Jadi kayak caranya gimana sih cara makainya? Cara makainya itu kalian pilih dulu benda yang mana yang mau kalian pakai buat dijadiin sama secara simetris. Habis itu kalian pilih garis tengahnya. Nah, nanti dia ukurannya sama nih. Buat ngeceknya kita boleh pakai dimensi. Ini sama ini 64, berapa, ini sama nih ukuran ini. Tuh 64,13. Ini kalau misalnya kita ubah nih, yang sana juga ikutan berubah. Misal kita ubah jadi 30. Nah, dia ikutan berubah tuh sesuai sama titik tengahnya. Misal garis tengahnya ini pengen kalian bikin horizontal, ya udah kalian pencet yang ini. Yang ini berarti. Nah, gitu ya. Jadiin horizontal. Oke. Ya udah. Selanjutnya ada namanya equal. Equal itu buat nyamain dimensi. Misal kita punya circle nih, circle 10 ya. Terus ada circle yang banyak ukurannya. Misal berapa. Nah, ini tuh bisa kalian jadiin sama jadi 10. Kalian pencet aja equal ini sama ini. Equal ini sama ini. Gitu. Nanti dia sama nih ukurannya. Tuh ya. Gitu, dia sama nih ukurannya. Nah nanti misal kalian pengen nyamain juga garis ini sama garis ini kan ukurannya beda tuh atas sama bawah nih. Ini kalian bisa samain equal ini sama ini. Tuh sama ukurannya nih. Ya. Misal ukurannya 4, nanti dia ngikutin nih 4 tuh. Kanan kiri 4. Maksudnya atas bawah ini 4 gitu. Misal lingkaran ini ada 6 biji yang kita equalin, misal 10 ini kita ubah jadi 7. Tuh, nanti semuanya berubah. Oke. Nah, kalian nah ini kan semuanya udah saya jelasin ya. Nah, kali ini saya bakal ngasih tunjuk gimana sih cara bikin. Nah, ini constraint ini tuh ada simbolnya tuh. Ketika kita udah makin ke suatu sketch, ada bentukannya nih. Nih, ini namanya simbol equal kan tadi kita pakai. Terus ini ada simbol symmetric sama simbol equal. Nah, ini bisa kalian delete kalau kalian nggak mau. Misal kita pengen hilangin hubungan equal antara ini sama lingkaran ini, ya udah kalian klik delete aja nih. Nah, ya sama, kalian bisa klik kanan terus kalian delete, set gitu. Berarti kalian kayak putus hubungan. Ini misal 7 kayak ubah jadi 10, set. Nah, yang berubah kan cuma mereka berempat kan, soalnya kita udah putus hubungan sama mereka. Gitu ya. Udah berapa menit? 22 menit. Oke. Lanjut lagi ke berikutnya itu ada 3 alat yang penting. Namanya itu adalah rectangular, circular, sama mirror ya teman-teman ya. Mungkin itu bisa dijelasin di video berikutnya ya teman-teman. Sekian dari saya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.